Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial edisi Sabtu 28 Desember 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda pada koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, mengawali perjumpaan kita dengan halaman utama Koran Tribun Timur dengan highlight berita Februari 2025, PSM Makassar bermarkas di Stadion B.J. Habibie di Sulawesi Selatan. Kemudian rumput stadion sudah 4 bulan dalam perawatan dan juga Bapak Taufan Pawe menjanjikan tak akan kecewakan supporter PSM Makassar. PSM Makassar mulai bersiap untuk menatap putaran kedua dijadwalkan mulai pada awal Januari 2025. Di putaran kedua ini, PSM Makassar dipastikan kembali akan bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Februari 2025 mendatang. Hal itu setelah anggota DPR RI Taufan Pawe mengunjungi dan memastikan progres renovasi GBH Parepare pada Jumat 27 Desember. Taufan mengungkapkan renovasi stadion tidak akan mengecewakan bagi seluruh supporter PSM Makassar. Dirinya menegaskan bahwa progres renovasi stadion sesuai dengan perencanaan dan mimpi para pecinta sepak bola di Sulawesi Selatan. Percayalah, saya berkeyakinan dan setelah berkunjung di tempat ini, pelaksanaan dan renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie, saya yakin sesuai dan juga dengan mimpi pecinta bola se-Sulawesi Selatan, tegasnya. Dia menjelaskan kunjungan ini merupakan hak setiap anggota dewan untuk melakukan pemantauan secara on the spot seluruh proyek yang menggunakan APBN. Karena jujur saya katakan di luar reses dan di luar tugas kedewanan, kami punya hak untuk melakukan pemantauan secara on the spot, ucapnya. Terpisah, leader konsultan Stadion GBH Parepare, Mahris, mengutarakan kontrak pekerjaan diperpanjang 50 hari ke depan, sehingga dirinya pun optimis bisa menyelesaikan stadion kebanggaan masyarakat Parepare itu. Kemudian, stadion akan dilengkapi dengan ruangan VAR. Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare segera rampung. Stadion yang akan menjadi markas PSM Makassar itu sudah dilengkapi ruangan khusus untuk video asisten referee. Ada ruangan khusus untuk VAR, kata Mahris pada Kamis 26 Desember. Mahris menjelaskan ruangan khusus VAR tersebut berada di tribun barat Stadion B.J. Habibie. Ruangan tersebut menjadi bagian yang dibangun saat proses renovasi stadion. Dia menegaskan ruangan khusus VAR tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan pihak PSSI untuk proses pemasangannya. Kemudian Tribuners dapat melihat infografis terkait jadwal PSM Makassar putaran kedua Liga 1 2024-2025. Yang paling dekat Tribuners pada 13 Januari mendatang di Stadion Manahan Solo, Persis Solo versus PSM Makassar, kemudian berlanjut pada 18 Januari sudah di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, PSM Makassar versus PSBS Biak, dan berlanjut pada 27 Januari Dewa United versus PSM Makassar. Kemudian pada Februari di tanggal 1 ada Persib Bandung yang akan melawan PSM Makassar. Di 10 Februari PSM Makassar akan kontra dengan Arema FC. Kemudian di 16 Februari PSM Makassar akan berhadapan dengan PSIS Semarang. Kemudian PSM Makassar versus Persija Jakarta pada 23 Februari. Pada bulan Maret akan menghadapi Madura United.
di tanggal 3. Kemudian di tanggal 7 PSM Makassar akan menghadapi Persebaya. Berlanjut pada tanggal 11 Maret, Persik Kediri akan menantang PSM Makassar di Stadion Brawijaya Kediri. Kemudian pada 10 April, PSM Makassar akan berhadapan dengan Semen Padang FC. Berlanjut pada 18 April 2025, Borneo FC versus PSM Makassar. Kemudian di akhir bulan April 2025, di tanggal 25 PSM Makassar akan melawan Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Berlanjut pada Mei, PSS Sleman akan menjadi pembuka pertandingan di bulan Mei bersama dengan PSM Makassar, melawan PSM Makassar. Kemudian juga berlanjut pada 10 Mei 2025, PSM Makassar versus Malut United FC. Kemudian 17 Mei 2025, PS Barito Putra dan juga PSM Makassar. Kemudian terakhir ada PSM Makassar versus Persita di 24 Mei 2025. Berlanjut pada berita lain di halaman utama Tribuners terkait biaya haji 2025 di bawah 93,4 juta rupiah. Kementerian Agama Republik Indonesia memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan tahun ini. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengatakan Prabowo juga meminta agar nantinya pelaksanaan haji dapat lebih baik, efisien, dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Tribuners, ada juga berita terkait uang palsu yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Anar Sampetoding masih berstatus saksi. Pengusaha Anar Salahuddin Sampetoding atau ASS masih menjalani pemeriksaan di markas Polres Goa pada Jumat 27 Desember 2024. Hingga petang kemarin statusnya masih terperiksa. Anar diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Goa sejak Kamis 26 Desember malam. Kemudian Tribuners beralih pada halaman 8 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan highlight berita gebrakan sang pemimpin 2025. Ilham Arif Sirajuddin mengapresiasi kader Golkar yang menang di Pilkada. Belum tentukan sikap maju di Musda Golkar Sulsel. Politisi senior Partai Golkar Ilham Arif Sirajuddin memberikan pandangannya terkait hasil pemilu legislatif ataupun Pileg dan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Hasil ini tidak bisa lepas dari peran pengurus Golkar Sulsel di bawah komando Taufan Pawe. Oleh karena itu, sejumlah kader menganggap ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi. Ias mengakui bahwa Golkar Sulsel telah mencatatkan sejumlah kemenangan penting di Pilkada 2024, seperti kemenangan Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin yang berhasil mengakhiri puasa kemenangan Golkar di Makassar setelah 16 tahun. Selain itu, kemenangan juga diraih di daerah lain seperti Sopeng, Baru, Bantaeng, Selayar, dan Luwu. Nama-nama tersebut merupakan kader Golkar yang berhasil meraih kemenangan sebagai bupati dan wali kota terpilih. Namun, meskipun beberapa pilkada daerah dimenangkan oleh kader Golkar, hasil tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang diharapkan. Terlebih lagi, di sejumlah daerah, Golkar gagal mempertahankan kursi kepala daerah seperti di Pilkada Parepare, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Selain itu, dalam pemilu legislatif 2024, Golkar juga kehilangan kursi ketua DPRD Sulsel. Hal ini menambah tantangan bagi partai berlambang beringin rindang ini. Kalau Pileg, saya masih pikir memang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan dan didapatkan karena target kita ada beberapa daerah yang mestinya kita menjadi ketua DPRD tetapi tidak menjadi pemenang pemilu, kata Ias.
Namun ada juga keberhasilan yang harus dilihat sebagai peluang untuk perbaikan. Meskipun ada kekurangan seperti hilangnya beberapa kursi DPRD dan kekalahan pilkada di sejumlah daerah, ada potensi besar yang bisa digali untuk menghadapi pemilu 2029. Pada Pilkada 2024, meski tantangan berat, sejumlah kader Golkar berhasil membawa kemenangan ini dan patut diapresiasi dan dijadikan modal untuk menghadapi tahun politik 2029, ungkap Iyas. Berbicara mengenai kepemimpinan Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe, Iyas menilai bahwa dinamika politik adalah hal yang wajar dalam sebuah partai besar. Dinamika politik seperti ini adalah hal yang biasa. Tidak mungkin semua persoalan hanya dibebankan kepada Golkar Sulsel. Yang perlu diletakkan adalah pentingnya harmonisasi antara pengurus Golkar di tingkat kabupaten kota dengan pengurus Golkar Sulsel. Itulah yang seharusnya dibangun dan diciptakan. Jika semuanya hanya dilimpahkan ke Golkar Sulsel, tidak juga bisa, jelas Iyas. Mantan Wali Kota Makassar 2 periode ini juga menekankan bahwa Golkar Sulsel perlu merawat peluang-peluang yang telah diraih pada Pesta Demokrasi 2024. Hal ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di pemilu 2029. Kemudian, Ilham Arif Sirajuddin belum bersikap saat ditanya mengenai kesiapannya untuk bertarung di Musda Golkar tahun depan. Iyas mengaku belum ingin bersikap, meskipun beberapa kalangan melihatnya sebagai sosok yang memiliki peluang besar. Saya belum mau bersikap dulu, kita lihat perkembangannya, kata Iyas. Musda Partai Golkar dijadwalkan berlangsung pada April 2025 dengan agenda utama memilih Ketua DPD 1 Golkar Sulsel yang baru yang bisa menggantikan atau mempertahankan posisi Taufan Pawe sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel. Taufan Pawe yang telah memimpin Golkar Sulsel hampir 5 tahun berhasil meningkatkan perolehan kursi Golkar di DPRD Sulsel dari 13 menjadi 14 pada pemilu 2024. Kemudian Iyas, Munafri, dan Ina paling berpeluang. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, mengungkapkan dari sejumlah tokoh yang memiliki peluang besar, hanya ada 3 nama yang paling berpotensi. Nama tersebut adalah Munafri Arifuddin, kemudian Ilham Arif Sirajuddin, dan Andi Ina Kartikasari sebagai calon yang paling menonjol. Semuanya potensial, tetapi ada beberapa yang memiliki basis politik, relasi, dan jejaring yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, katanya saat dihubungi pada Jumat 27 Desember. Munafri Arifuddin dan Andi Ina Kartikasari justru, kata Ali, mengalami peningkatan kekuatan saat ini, apalagi dengan terpilihnya 2 kandidat tersebut sebagai kepala daerah di wilayah masing-masing. Sehingga hal tersebut akan membuat banyak ekspektasi yang bisa dipenuhi, apalagi jika melihat hubungannya dengan Ilham Arif Sirajuddin. Bisa saja skenarionya Iyas yang didukung Munafri atau sebaliknya. Munafri yang mendukung Iyas karena mereka sama-sama memiliki pengaruh yang cukup kuat di Partai Golkar saat ini. Menurutnya Iyas dikenal memiliki pengaruh besar di Partai Golkar Sulsel, juga menjadi calon kuat. Kekuatan politiknya menurut Ali tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat rekam jejaknya yang panjang dalam politik Sulsel. Selain itu, nama Andi Ina Kartikasari juga disebut memiliki potensi besar sebagai satu-satunya perempuan yang berpotensi menjadi ketua Golkar. Sebagai salah satu tokoh wanita yang dikenal memiliki jaringan yang luas, Andi Ina bisa menjadi alternatif yang menarik bagi Golkar Sulsel, terutama dalam memperkuat keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan partai. Selain itu, Tribuners, ada juga berita terkait Dani Pomanto, Hargai Mulia bentuk tim transisi, tapi minta hormati MK. Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin telah membentuk tim transisi sebelum dilantik pada Februari 2025 mendatang. Menanggapi pembentukan tim transisi tersebut, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengingatkan kepada pasangan Munafri Arifuddin alias Mustika Ilham menghormati proses hukum yang akan bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Kita hargai itu salah satu langkah antisipasi, tapi biarkan kita hargai proses konstitusi, ujarnya. Dani bercerita, saat menjadi wali kota Makassar terpilih pada periode pertama, yakni 2014 hingga 2019, dirinya membentuk tim transisi setelah menerima SK Wali Kota Makassar. Kita hargai, tapi kan ada proses. Dulu kita bikin tim transisi pada saat saya sudah menerima SK. Ini kan ada MK, proses MK ini belum final, sambung Dani. Ketika ditanya soal kemungkinan tim transisi API melakukan koordinasi dengan dirinya, Dani kembali menegaskan sikapnya untuk menghormati langkah tersebut. Kita hargai, tutup Dani. Pada kontestasi Pilwali Makassar 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum Makassar telah menetapkan pasangan mulia sebagai pemenang. Pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Perindo, Hanura, dan PBB ini menang dengan perolehan suara 54,72%. Disusul pasangan Andi Seto, Gadis Taasapa, dan Reski Mulfiati Lutfi memperoleh suara 162.427 atau 27,85%. Paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi di urutan ketiga dengan 81.405 atau 13,96% suara. Sedangkan pasangan Amri Arsyid dan juga Abdul Rahman Bando meraih 20.247 atau 3,47% suara. Setelah penetapan hasil Pilwali Makassar tersebut, pasangan Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi melayangkan gugatan hasil pilkada ke MK. Pasangan ini meminta untuk dilakukan PSU di sejumlah TPS di Makassar, sehingga status resmi hasil Pilwalkot Makassar 2024 belum dapat dipastikan hingga keputusan final diumumkan KPU. Kemudian Tribuners, fraksi Demokrat Sulsel rombak struktur alat kelengkapan Dewan. Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan kembali merombak struktur alat kelengkapan Dewan atau AKD meski belum genap 2 bulan sejak pengumuman komposisi awal. Perubahan terbaru diumumkan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Sulsel Kota Makassar pada Jumat 27 Desember. Sebelumnya penyusunan komposisi pimpinan dan anggota AKD dilakukan pada Senin 18 November, di mana fraksi Demokrat telah menetapkan posisi-posisi strategis di berbagai badan dan komisi DPRD Sulsel. Namun, dalam perombakan kali ini terjadi perubahan signifikan pada beberapa posisi penting. Perubahan signifikan di badan anggaran, kemudian BK dan juga Bamus. Perombakan ini mencakup penunjukan Fedriati AS dan Fatma Wahyudin serta Heri Wawan sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel. Selain itu, Fatma Wahyudin kini menduduki 2 kursi sekaligus, yakni menduduki kursi Banggar dan Badan Kehormatan atau BK DPRD Sulsel. Fatma Wahyudin menggantikan posisi Anarsi Arus Bakti. Sementara itu, Anarsi Arus Bakti dipindahkan ke Badan Musyawarah untuk menggantikan posisi Fatma di badan tersebut. Menurut Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, perubahan ini merupakan langkah strategis dalam menata ulang komposisi anggota AKD demi meningkatkan kinerja dan efektivitas fraksi Demokrat selama periode 2024-2029. Cicu berharap Andi Rahmatika sapaan dari Andi Rahmatika mengungkapkan bahwa perubahan ini tertuang dalam surat pimpinan Partai Demokrat yang dikeluarkan pada 9 Desember 2024. Untuk Badan Anggaran, Fadriati AS, Fatma Wahyudin dan Heriawan. Untuk Badan Musyawarah ada Muhtadin dan Anarsi Arus Bakti, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah ada Syahrir dan Yuniana Mulyana, kata Cicu dalam rapat tersebut. Jauh sebelum itu, fraksi Demokrat juga mengganti Fadriati AS sebagai ketua fraksi.
di mana Demokrat menugaskan Fatma Wahyudin jabat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel. Kemudian berita terakhir pada halaman 8 ini Tribuners terkait lepas dari jabatan wali kota, Dani Pomanto ingin cari uang lagi. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto akan kembali menjadi konsultan pembangunan usai berakhir masa tugasnya sebagai Wali Kota Makassar. Hal itu disampaikan Dani dalam agenda refleksi akhir tahun yang berlangsung di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar. Kita kembali ke laptop sebagai konsultan, cari uang dulu karena sekarang kita masih makan gaji. Dulu kan cari uang. Ucap Dani Pomanto. Dani mengakui sudah ada beberapa pemerintahan di Indonesia yang meminta bantuannya. Termasuk eksternal pemerintahan, kata Dani, ia akan lebih leluasa berkarya di dunia arsitektur usai lepas jabatan sebagai Wali Kota Makassar. Lebih banyak aktivitas pasca menjabat, lebih sibuk karena saya punya banyak ide. Dulu ide saya terapkan, ada aturan dan lain-lain. Ini sudah ero-eroku atau keinginan bikin ide, ujarnya. Kendati begitu, Dani belum tahu pasti kapan jabatannya berakhir. Jika sengketa pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi berujung pada pemungutan suara ulang, maka masa jabatannya akan lebih lama. Apalagi berdasarkan SK pengangkatan wali kota, masa jabatannya berakhir hingga 2026. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 12 pada rubrik Tribun PSM. Dengan berita terkait Persita Tangerang versus PSM Makassar, pertarungan dua pelatih syarat pengalaman. PSM Makassar kontra Persita Tangerang menjadi pertarungan dua pelatih syarat pengalaman, Bernardo Tavares dan juga Fabio Lavundes. Keduanya telah melatih sejumlah klub di berbagai negara. Prestasi pun turut ditorehkan. Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Minggu 22 Desember pukul 16 WITA akan menjadi adu taktik Bernardo Tavares versus Fabio Lavundes demi sebuah kemenangan. Bernardo Tavares memulai karir kepelatihannya bersama dengan Runca Anova pada U18 pada 1997. 4 tahun berselang menjadi asisten pelatih tim muda Benfica. Selain itu, pernah menjadi pelatih kiper Alobaka pada 2025, pemandu bakat FC Porto pada 2007, dan asisten pelatih Sporting CP di tahun 2008. Pelatih yang kini berusia 44 tahun ini juga pernah menjadi tim analis ex-pelatih FC Porto, Chelsea, Real Madrid, dan Inter Milan, kemudian juga Jose Mourinho. Kursi pelatih kepala baru diemban ketika mengasuh FC Tirsense di kasta terbawah Liga Portugal pada tahun 2024. Prestasi tertinggi diraih ketika membawa New Radiant juara di Liga Maladewa pada 2017, serta membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. Prestasi bersama PSM Makassar cukup mengejutkan karena diraih di musim perdananya, sebab tim berjuluk Juku Eja di musim 2022-2023 tidak diperhitungkan dalam perburuan juara. Tetapi tangan dingin Bernardo Tavares mampu mempersembahkan gelar juara setelah 23 tahun. Kini, juru taktik asal Portugal ini memasuki musim ketiga mengarsiteki PSM Makassar. Laskar Pinisi kembali dibawa bersaing di papan atas klasmen. PSM Makassar membukukan 27 poin dari 16 laga yang bertengger di peringkat 4.
Sementara Fabio Lafundes menjadi seorang pelatih pada tahun 1995 untuk klub Bangu RJ, awalnya sebagai pelatih fisik. Pelatih berpaspor Brasil ini pernah menunggangi klub tertinggi Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors FC. Ia berhasil mengantar Jeonbuk Hyundai Motors FC menuju kompetisi nasional yakni Korea Cup pada 2013. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda pada koran hari ini, dan dapatkan koran Tribun Timur terdekat di agen-agen terdekat, dan untuk berlangganan dapat menghubungi nomor di bawah ini Tribuners. Dan Tribuners, saya Ilu Devi Sania dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.